tetap setia, tetap menyala. Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Selamat hari ulang tahun Persekutuan Lanjut Usia Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim AB Pura Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat. Belok kiri kanan dong. Hari ini perayaan ulang tahun dilaksanakan di Pantai Ciberi. Jadi kita lagi menuju Pantai Ciberi. Kita lagi menuju Pantai Ciberi, tempat pelaksanaan Syukur HUT Perlansia. Kita sudah di bawah jembatan Yotefa. Ini menuju Pantai Ciberi.
suci, kita tidak usah mendendam, kita tidak usah lain iri hati lain, ya, tapi kita menikmati yang terbaik. 9. Berisikan suatu pengakuan dari hati yang tulus ikhlas. Dari pemazmur Raja Daud kepada Allah. Bagi Raja Daud tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin keselamatan bagi jiwanya. Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam ayat 5, Engkaulah harapanku, ya Tuhan kepercayaanku sejak masih muda, ya Allah, kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau selalu kupuji. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Dia katakan sejujurnya, saat dia masih ada dalam kandungan, dia juga melalui orang tuanya memuji sampai dia masa tua. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Allah. Di dalam berbagai kesempatan, entah itu saat baik atau keadaan tidak baik, Daud selalu memuji. Ya, karena itu dalam mazmurnya selalu ada ungkapan syukur, syukur, syukur kepada Tuhan. Dan dalam kondisi hidup seperti inilah Daud setiap saat mendekatkan dirinya dan selalu permohonan doanya yang selalu mengenang perjalanan hidupnya bersama Tuhan sejak masa muda. Bahkan pemazmur hendak menjadikan hidupnya berarti bagi Tuhan hingga masa tua. Percaya Bapak dan Ibu dan saya, kalau sekarang ini kita sudah usia, ada yang sudah 70 tahun, ada yang 60 tahun ke atas, sejak kecil, sejak kita tahu membaca dan kita terlibat dalam persekutuan sekolah minggu, kita sudah mendekatkan dengan Tuhan. Ya, karena itu Bapak dan Ibu, masa muda kita habiskan untuk kepuasan hati kita bagi dunia ini, tidak. Kita tidak berpesta pora setiap saat dan kita lupa untuk berdoa dan baca firman. Saya kira tidak. Tapi kita semua diberikan kesempatan, selalu diajak untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sampai usia lanjut kita masih aktif, kita ulama, usia lanjut masih aktif. Ya. Padahal hidup ini yang diberikan bagi kita hanya anugerah. Tuhan tidak memberikan hidup ini bagi kita terus dia bilang, ya kau kasih saya, kau punya harta kekayaan. Tidak. Tapi dia cuma minta ketaatan dan kesetiaan kita hanyalah padanya. Karena itu Bapak dan Ibu, ayat 9 katakan, pemazmur jujur katakan, jangan membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila ketuaku habis. Luar biasa Bapak dan Ibu, pengakuan ini saya percaya kita juga ada dalam pengakuan ini. Ya. Berdoa kita setiap saat, kalau bisa masa tua ini Tuhan selalu menolong kita. Amin. Ya kan? Lagu tadi itu siapa bilang lansia yang tadi dinyanyikan itu, kita nyanyikan tapi kita harus hayati dan kita bersyukur bahwa itulah yang kita lakukan. Kita berdoa untuk anak-anak cucu. Kita tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita ini. Kita memasuki masa usia lanjut usia kita sudah menikmati beberapa yang telah kita alami. Kalau dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang, mungkin mereka belum pernah menikmati yang dikatakan itu lampu Petromax. Ya. Mungkin yang dikatakan itu mesin stencil. Mungkin yang dikatakan mesin ketik, mereka sudah tidak lagi alami. Tapi kita, Bapak dan Ibu, saya percaya Bapak dan Ibu juga sudah menikmati itu. Ya, sekarang ini laptop tinggal
mau sidang jemaat, mau raker kan, kalau salah langsung dihapus. Tapi dulu pakai mesin stencil, kita ketik ulang lagi. Ya. Tapi itulah kita, Bapak dan Ibu. Kita berbahagia di situ. Mungkin sekarang anak muda lihat kita pegang HP, mereka sudah lebih lincah daripada kita. Kadang-kadang mereka mengajarkan kita juga. Kadang-kadang mereka menganggap kita jadul, zaman dulu. Ya. Tapi mereka tidak mengalami seperti yang kita alami. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membandingkan kehidupan kita ini dengan Daud, jauh beda. Dan kapanpun kita tidak bisa akan sama dengan Raja Daud. Tapi pengalaman kehidupannya ada dan bersama dengan Tuhan, itulah juga menjadi milik kita. Pengalamannya untuk menikmati hidup di masa tua, itu juga pengalaman hidup kita sekarang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun kadang-kala kita melihat wajah kita di cermin, kita sudah tidak lagi seperti dulu. Supaya kembali. Ya saya bilang yang digendong yang rambut putih. Tapi bukan maksud itu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita miliki sampai dengan saat ini, mari kita bersyukur. Ya, orang bilang sudah reo, sudah ini, bikin susah cucu-cucu saya itu pasti tinggal orang bilang begitu, tapi kita tidak. Ya, kita. Anak-anak juga tahu menghormati kita sebagai orang tua. Anak-anak juga pada saat mereka kecil, mereka juga diasuh oleh kita. Bapak dan Ibu, bersandar hanyalah Tuhan. Raja Daud tidak pernah berharap pada anak-anaknya. Raja Daud tidak pernah takut ditinggalkan oleh anak-anaknya, tapi yang dia takut adalah jangan membuang aku pada masa tua. Dia hanya takut kalau Allah akan membuang dia. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam doa Raja Daud berkata, sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan engkau yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena tempat perlindunganku yang Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 4a katakan, jangan cemas akan hari tua, sebab sampai tua ia tetap ada dan selalu mengendap. Sudah hujan, tapi di sini Tuhan masih berikan kesempatan kita mendengarkan kebenaran firman. Amin. Kalau dia kasih hujan, mungkin tadi saya di atas, Bapak dan Ibu mungkin sudah di ini terus loudspeaker saja yang mendengarkan suara, tapi tidak. Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk menikmati yang terbaik. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Persekutuan lanjut usia yang Tuhan Yesus kasih. Tinggal beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri. Tinggal beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Yang pasti harapan kita, ya, bahwa kita minta Tuhan, jika Engkau kehendaki.
saya yang bekerja selama ini dari 2022 itu 3 orang saja, Bapak Pun Cucu, Ibu Ida Panggabean, dan saya. Tapi 2023 sudah lengkap. Untuk itu kami panggil ke depan Bendahara Ibu Yosatu ya. Kita lepas tugas nanti di Wulandari Nabiri. Ya. Yang tidak boleh dipisah. Orang Maluku bilang apa? Satu salempeng padan. Itu juga harus terjadi. Kalimat yang sederhana tapi maknanya. Ale rasa. Kalau satu salempeng patah dua ale rasa beta rasa ujungnya nanti potong di kuku. Telah saja. Ini sebenarnya kalimat-kalimat sederhana, tapi harus ada di dalam persekutuan kita sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Tangan sakit, kaki rasa, itu yang potong di kuku rasa. Nanti bisa terlalu panjang, nanti panjang. Tapi ini harus kita di dalam persekutuan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya selaku ketua Kompel Lansia Jayapura Nagri menyatakan kebanggaan dan penghargaan yang sebesarnya kepada pengurus Kompel, pengurus berlansia Jemaat GPI Bengkulu. Tahun ini banyak sekali terobosan yang mereka bikin. Terobosan salah satunya itu bekerja sama dengan PKKBN untuk melakukan. Oke, nomor 1. Langsung Pak. Nomor 2. Masih tetap saya. Ya, Bapak Ulama silakan. Ulama bilang program ya. Iya. Dia lanjut nomor 3. Nomor 3. Mama Yo selamat. Nomor 4. Mama Teh Piori. Nomor 4. Oh, Mama Teh Piori, Mama Suster. nomor 5. Nomor 5 juga.